Halo, perkenalkan nama saya Nazaria Firenadora. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Jadi teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antar pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Pihak tersebut akan berusaha menyelesaikan perbedaan yang muncul dengan cara berinteraksi dan mencari solusi dengan tidak merugikan salah satu pihak. Selanjutnya ada jenis teks negosiasi. Jenis teks negosiasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada negosiasi formal. Negosiasi formal adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dengan menempuh jalur hukum. Sedangkan yang kedua ada negosiasi informal. Negosiasi informal adalah jenis negosiasi yang bisa dilakukan di mana saja tanpa memerlukan jalur hukum. Kemudian ciri-ciri dari teks negosiasi. Ciri dari teks negosiasi yang pertama berupa dialog, tapi terkadang juga yang berbentuk sebuah proposal penawaran. Hal tersebut bergantung pada konteks keperluannya. Yang kedua, ada lawan yang bisa diajak dialog. Apabila dialog sendiri berarti itu bukan termasuk negosiasi. Lalu yang ketiga, berupa kegiatan komunikasi, baik secara tertulis maupun lisan, langsung ataupun juga tidak langsung. Lalu yang keempat, munculnya proses negosiasi karena adanya perbedaan antar kedua belah pihak. Lalu yang kelima, tujuan akhir dari negosiasi adalah tujuan akhirnya itu mendapatkan kesepakatan. Lalu setelah ciri-ciri, kemudian ada tujuan. Tujuan teks negosiasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang di dalamnya terkandung beberapa kesamaan seperti mengerti dan saling setuju antar kedua belah pihak. Lalu yang kedua, dapat menemukan suatu jalan keluar atau penyelesaian dari negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut. Lalu yang ketiga, pihak yang melakukan negosiasi sama-sama memperoleh keuntungan serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa dirugikan. Kemudian kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi. Kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam teks negosiasi itu yang pertama adanya kalimat atau ungkapan yang bersifat membujuk atau persuasif. Lalu selalu mendengar argumen sampai akhir dan tidak menyelanya. Kemudian kedua belah pihak meminta saling memberikan penjelasan tentang argumennya. Dan selalu menggunakan bahasa yang tidak menyakiti atau bahasa yang santun. Lalu kemudian setiap kesepakatan atau persetujuan antar kedua belah pihak harus saling menguntungkan. Dan juga berisi tentang percakapan antar kedua belah pihak, yang dimana memiliki sifat berupa memerintah atau memenuhi perintah. Dengan kaidah kebahasaan teks negosiasi tersebut, maka ketika membuat teks negosiasi atau melakukan negosiasi, sebaiknya harus memperhatikan kaidah kebahasaan negosiasi tersebut agar negosiasi tersebut bisa dilakukan dengan baik atau bisa berhasil. Lalu ada struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi yang pertama itu ada orientasi. Orientasi itu berupa pengenalan ataupun salam pembuka. Lalu yang kedua ada permintaan. Saat ada permintaan, pastinya pihak penyedia barang ataupun jasa akan memberikan harga terlebih dahulu. Akan tetapi sebelum masuk
Akan tetapi akan ada pemenuhan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada pemenuhan. Pemenuhan lebih fokus pada penyedia barang dan juga jasa. Apakah pihaknya dapat memenuhi permintaan atau tidak? Untuk kasus permintaan yang terjadi dalam jumlah banyak, pihak penyedia akan melakukan konfirmasi ataupun koordinasi beberapa waktu untuk memastikan stok barang ataupun jasa yang diminta. Lalu, setelah dilakukannya pemenuhan, akan ada penawaran. Apabila harga yang ditawarkan belum cocok dan belum sesuai, kita bisa melakukan negosiasi sebelum akhirnya akan memutuskan sepakat ataupun menolak. Lalu yang kelima itu ada persetujuan. Persetujuan ini tuh setelah kedua belah pihak melakukan penawaran dan ditemukan suatu kesepakatan, itu berarti sudah masuk ke dalam tahap persetujuan. Dalam tahap ini sebaiknya dilakukan tanpa ada paksaan, sehingga tidak ada yang dirugikan ataupun sama-sama memiliki keuntungan. Selanjutnya ada pembelian. Apabila sudah cocok dan sesuai di antara kedua belah pihak, barulah dilakukan transaksi pembelian. Lalu setelah itu ada penutup. Pada bagian penutup akan terjadi kesepakatan. Dengan begitu, transaksi dan juga penawaran pun selesai. Kemudian, unsur teks negosiasi. Yang pertama, adanya suatu kepentingan yang ingin dicapai antar kedua belah pihak. Lalu yang kedua, adanya hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. Lalu yang ketiga, terdapat partisipan, yang dimana ada pihak yang melakukan pengajuan penawaran dan ada juga pihak yang menawar. Selanjutnya cara membuat teks negosiasi. Yang pertama, harus membuat suatu persiapan atau perencanaan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, menentukan setiap pihak yang akan ada di dalam teks negosiasi tersebut. Yang ketiga, memilih suatu benda atau hal yang akan dinegosiasikan. Misalnya seperti sepatu atau membeli buku atau meminjam buku. Lalu yang keempat, membuat suatu argumen antar pihak-pihak yang melakukan negosiasi. Lalu yang kelima, membuat suatu bentuk percakapan tawar-menawar, misalnya pembeli dan penjual yang saling menawarkan harga terbaik. Lalu yang keenam, membuat kalimat penutup yang dilanjutkan dengan menulis semua hal berdasarkan struktur teks negosiasi. Lalu yang ketujuh, melakukan perkembangan terhadap kerangka atau konsep menjadi teks negosiasi. Selanjutnya, contoh teks negosiasi. Permisi kak, ada bisa bantu? Iya nih kak, apa kak? Mau beli apa? Mau beli tumit kak, kalau yang ini ada ukuran 38. Oh, kalau itu sudah habis kak, hanya ada 39. Kalau ukuran 39-nya harganya berapa? Oh, kalau yang ini 75 kak. Bisa kurang kak, tadi di lantai 1 harganya 65.000. Oh iya bisa kak, mau berapa? 50 bisa kak? Kalau itu kurang bisa kak. Kalau 55.000? Oh kalau itu bisa. Oh kalau begitu saya ambil yang ukuran 39 itu saja ya kak. Baik kak, kalau begitu mau dibungkus pakai kardus atau pakai plastik kak? Terserah kakak saya. Terima kasih kak. Sama-sama kak. Kali datang lagi ya kak.